وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan syariat Islam, ya, termasuk juga di dalamnya perintah ya untuk tolabul ilmi, perintah untuk senantiasa peduli terhadap masalah-masalah umat, untuk kita diskusikan dan untuk kita berikan solusi yang mungkin bisa kita sampaikan, ya, minimal terkait dengan sudut pandang Islam serta solusi secara pemikiran. Pada kesempatan malam ini, sejatinya tadi materi yang akan kita bahas itu adalah eh, terkait dengan kontroversial ya, anggaran antara anggaran makan siang gratis ya dengan anggaran yang dialokasikan untuk guru honorer ya. Tapi ada sedikit kendala ya kan karena laptop saya tadi bermasalah sehingga saya tidak bisa menyusun materi ya, PowerPoint-nya belum selesai ya kan. Nah, di sisi lain saya masih punya utang untuk pertemuan minggu yang lalu, banyak pertanyaan yang masuk. Jadi mohon maaf malam ini kita tidak membahas dulu ya, ini mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Norman tadi ya, atau yang sudah disampaikan oleh admin Syiar Malam terkait dengan pendidikan ya. Itu akan kita bahas minggu depan. Nah, malam ini kita akan fokus membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Ustadz atau Mas Norman yang sudah di-share ke saya. Nanti kita akan bahas pertanyaan itu. Nah, kalau di situ kemudian nanti ada pertanyaan tambahan, saya persilahkan. Walaupun pertanyaannya cukup banyak, ya nanti kita akan bahas satu persatu. Itu barangkali ya, Mas Norman, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, seputar eh, materi yang kita bahas pada kesempatan minggu lalu. Baik, itu saya kira kita lihat pertanyaan yang masuk gitu kan langsung ya. Jadi minggu lalu kita membahas eh, terkait dengan ilusi kesejahteraan dalam sistem kapitalis terkait dengan maraknya PHK dan tingginya tingkat pengangguran ya kan. Dan eh ada mungkin sekalian juga karena ada satu pertanyaan yang mungkin VR di tanggal 12 ya. Ini jadi ini beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ada kurang lebih 10 pertanyaan. Ya. Jadi kalau satu pertanyaan juga saya jawab 5 menit, 6 menit ini sudah 1 jam gitu kan. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di refresh kembali ini mungkin yang bertanya. Kalau ini nggak ada namanya yang bertanyanya gitu kan. Pertanyaannya yang pertama ini ada 3 pertanyaan ini juga cukup banyak. Pertama adalah pertanyaan terkait dengan eh, kita ini berjuang sebenarnya untuk apa? Nah ini menarik gitu kan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian dalam konteks
kita sebagai seorang muslim ya, berjuang itu tentu eh, sesuai dengan moto hidup kita bahwa hidup kita ini adalah ibadah itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, salah satu perintah Allah ya dalam konteks ibadah itu adalah berjuang untuk melakukan perubahan ketika kita dihadapkan pada masalah yang ada di hadapan kita. Nah, tentu kalau kita bicara berjuang sebenarnya untuk apa? Tentu berjuang untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya masalah apa yang kemudian dihadapi hari ini? Masalah utama yang dihadapi hari ini kaum muslimin adalah mereka hidup ya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi yang sedang kita bahas ini ya, terkait dengan ilusi kesejahteraan sistem kapitalis, hari ini problem kita itu adalah umat Islam hidup ya dalam konteks ekonomi itu adalah menjauhkan atau tidak menerapkan syariat Islam di bidang ekonomi. Ya, karena itu perjuangan kita saat ini adalah sebenarnya bagaimana mengembalikan syariat Islam itu diterapkan dalam konteks perilaku manusia ketika berekonomi, gitu kan. Artinya dengan lugasnya perjuangan kita hari ini dalam konteks ya ekonomi kita berjuang untuk mengajak umat ini meninggalkan dan mencampakkan dan membuang ke tong sampah, bahasa kasar itu sistem ekonomi kapitalis, jangan didaur ulang gitu kan, dipoles dengan berbagai apapun. Sistem ekonomi kapitalis kita campakkan, kita ganti dengan sistem ekonomi Islam. Nah, cuman sistem ekonomi Islam itu kan bagian dari subsistem sebenarnya. Kalau kita secara keseluruhan, sistem ekonomi Islam itu bagian dari sistem Islam keseluruhan. Dan salah satu yang cukup dominan itu adalah sistem ekonomi Islam akan bisa diterapkan kalau sistem politiknya itu juga sistem politik Islam. Nah, akhirnya secara keseluruhan berarti ringkasnya menurut saya perjuangan kita itu adalah kalau dalam bahasa dakwah itu kan dakwah kan. Perjuangkan kita itu yang sebenarnya itu adalah secara global, secara tinjauan ke depan itu adalah tujuannya itu adalah dalam konteks perjuangan itu adalah liistinafil hayatil islamiyah. Jadi kita berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam. Nah, kehidupan Islam akan terwujud ketika kemudian ada institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, karena itu berarti ya kalau kita lihat perjuangan umat Islam ya itu harus jelas dan terukur itu kan. Jadi ada dalam bahasa manajemen itu kan. Jadi perjuangan itu harus smart ya kan. Bahasanya itu kan. Jadi eh harus spesifik gitu kan. Smart itu singkatan ya kan. Jadi perjuangan kita itu harus smart, spesifik. Spesifik itu apa tadi? Tujuan kita itu jelas. Perjuangan kita itu adalah liistinafil hayatil islamiyah untuk mewujudkan kehidupan Islam. Nah, bagaimana kemudian kehidupan Islam itu akan terrealisasi harus kita bisa ukur itu kan. Maka dalam konteks ini perjuangan kita juga harus bisa diukur. Nah, ukuran perjuangan kita, syariat Islam kehidupan Islam bisa terwujud itu kalau ada institusi negara yang menerapkannya. Karena itu kita spesifik perjuangan kita itu adalah melanjutkan kehidupan Islam dengan torikohnya itu apa? Torikohnya itu adalah tegaknya institusi Islam yaitu daulah khilafah untuk menerapkan Islam kafah tadi sehingga kemudian terwujud ya istilahnya itu kehidupan Islam yang hakiki. Nah, sehingga perjuangan itu juga kalau kita bicara dengan smart tadi harus achievable, bisa dicapai dan itu realitas. Kenapa? Karena apa kita menggunakan liistinafil hayatil islamiyah?
Karena kehidupan Islam itu pernah terwujud selama 14 abad, ya. Di bulan Rajab ini, karena kita berada di bulan Rajab ini, institusi yang melanjutkan kehidupan Islam sejak zaman Rasulullah itu kemudian dihancurkan oleh Yahudi laknatullah Mustafa Kemal Atatürk, gitu kan, 105 tahun yang lalu kalau hitungan Hijriah. Ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan ini kan. Yang kedua, tujuan kita berjuang juga, ya, tadi kan harus istilahnya itu juga relevan dengan masalah. Masalah yang dihadapi saat ini adalah tadi tidak diterapkannya hukum Islam, tidak adanya kehidupan Islam di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada masyarakat Islam, yang ada itu adalah individu-individu muslim, maka berarti itulah yang harus kita perjuangkan hari ini. Itu pertanyaan yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara bagaimana menggunakan metode global dan lokal yang dipakai untuk menghitung jumlah kemiskinan, sebenarnya masalahnya kalau metode sama, global maupun lokal. Yang membedakan itu adalah indikatornya, ya. Jadi kalau saya katakan di pembahasan kemarin, indikator miskin itu kan salah satunya itu kan pengeluaran. Nah, cuman kan antara standar Indonesia dengan menggunakan standar 595.000 dianggap kalau pengeluaran 595.000 per bulan itu tidak dianggap miskin. Sementara menurut standar Amerika, World Bank, itu pengeluaran itu minimal 1.100.000 baru kemudian bisa dianggap tidak miskin. Jadi sebenarnya bukan metodenya, tapi indikatornya itu kan. Sehingga tidak hanya sekedar angka-angka statistik sebenarnya. Dan tentu indikator tadi memang mungkin beda. Mungkin standar World Bank 1.100.000 itu mungkin dengan tingkat kehidupan barat, ya kan, yang mungkin mahal, ya. Kemudian Indonesia menggunakan standar kemiskinan 509 mungkin dengan standar Indonesia. Nah, tapi kalau kita perhatikan, ya, pertanyaannya mana yang lebih akurat? Ya tentu kalau bicara terkait dengan indikator dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok tadi, sebenarnya kan harusnya sama kan. Standarnya itu kan bagaimana dalam pandangan Islam itu sebenarnya jelas kan. Jadi seseorang kemudian dikatakan miskin seperti yang saya bahas di awal, bahwa dikatakan miskin itu kalau orang, ya, itu dia tidak bisa memenuhi, ya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan tidak punya pekerjaan, itu jelas, ya kan. Nah, itu saya kira, ya. Jadi itu bukan masalah metode global dan lokal, yang membedakan itu indikatornya, standar kemiskinannya itu kan. Dan ketika kita berbicara terkait dengan standar kemiskinan, ya, maka ya itu bisa beda-beda dalam konteks nominalnya, ya. Tapi Islam memberikan standar kemiskinan itu jelas, tidak berubah dari waktu ke waktu. Bahwa seseorang dikatakan miskin menurut standar Islam itu adalah ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ingin bahagia dunia akhirat, bukannya dengan yang halal sudah cukup, tetapi masih ingin lebih sampai melampaui batas. Jelas, standar bagi seorang muslim memang dalam hidup itu halal dan haram itu kan. Ya sepakat ya kan. Nah, jadi Allah tentu dengan membuat standar halal dan haram itu ya jelas memang, ya. Tapi saat ini standar halal haram itu nggak ada dalam sistem kapitalis. Dan jangan dalam sistem kapitalis yang ini kemudian merusak istilahnya itu pola pikir umat Islam, sehingga standar kebahagiaan itu bukan halal dan haram, tapi standar kebahagiaan itu sudah pemenuhan kebutuhan yang sifatnya materi semata. Makanya di pembahasan kemarin itu kan saya katakan itu kan Indonesia itu miskin tapi bahagia, ya kan. Nah, di situ kan ada dua kesimpulan yang saya sampaikan itu kan. Miskin tapi bahagia, mungkin satu yang bisa dipahami juga bahwa kekayaan itu tidak mendatangkan kemiskinan. Tapi di sisi lain di Indonesia itu ironis itu kan. Jadi indikator kebahagiaannya kalau kita lihat faktanya, kalau kita lihat dari sisi aspek agama aja kemarin terkait dengan sholat aja, ternyata mereka jauh dari itu. Bahkan mereka kemudian banyak terjebak dengan pinjol,
Jadi masyarakat Indonesia yang terlibat pinjol itu 189 juta. Pinjol itu adalah riba haram di dalam Islam. Belum kalau ditambah dengan mereka yang meminjam ya di bank bukan pinjol, di bank resmi pemerintah ya. Maka kalau saya perhatikan berarti kesimpulan yang kedua itu adalah masyarakat Indonesia itu bahagia. Kalau dikatakan bahagia berarti bahagia dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena mayoritas ya umat Islam saat ini itu bergelimang kemaksiatan, salah satunya terlibat riba, dan riba dalam pandangan Islam itu dosa besar. Nah, itu saya kira ya pertanyaan yang pertama itu kan. Kemudian yang kedua ini dari Mbak atau Ustazah Endah Sefria itu kan. Jadi harusnya kalau khilafah itu sistem terbaik maka tidak bisa dikudeta dan penduduknya selalu bahagia. Nah ini pernyataan ini juga keliru itu kan. Jadi khilafah itu sistem terbaik, tapi pelakunya itu manusia. Yang manusia itu adalah dia bukan malaikat. Manusia itu dia punya potensi ya untuk jahat, punya potensi untuk baik gitu kan. Jadi walaupun sistemnya baik gitu kan, ketika pelakunya buruk ya maka ya juga tidak akan tercapai secara optimal untuk merealisasikan sistem tersebut. Bahkan tadi gitu kan, sehingga kan ada istilahnya itu sebuah bukan pepatah ya. Jadi eh, kejahatan yang terorganisasi dengan rapi itu akan menghilangkan, mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik gitu kan. Artinya kalau kita lihat memang kenapa kemudian sistem khilafah yang terbaik kok bisa dikudeta? Karena manusianya, pelakunya. Jadi kalau kita lihat pada masa itu di akhir-akhir kekuasaan Utsmani itu, baik kemudian penguasanya pada saat itu maupun rakyat dan ulamanya sudah terkena penyakit apa yang disebut dengan hubud dunia itu kan. Jadi kalau kita lihat kan salah satu keberhasilan khilafah Utsmani tadi ya, secara fisik dia kemudian bangun kekuatan yang luar biasa sampai kalau dari sisi materi itu kan sampai mendapat apa istilah itu sempat berada di puncak kejayaannya secara materi ya maupun juga semangat jihad ya kan. Nah, tapi ternyata ya tadilah ternyata tadi manusia itu tidak selamanya baik gitu kan. Jadi sebenarnya bukan sistemnya, tapi manusianya itu kan. Nah, kalau berikutnya buktinya memandang barat lebih maju. Nah, itu tadi, itulah kekeliruan pada saat itu gitu kan. Jadi kekeliruan pada saat itu ketika kemudian umat Islam berada pada ya istilahnya itu kemunduran berpikir, mereka melihat bahwa barat maju itu kan ketika meninggalkan kitab sucinya. Nah, orang-orang liberal, orang-orang sekuler tadi yang silau dengan peradaban barat, mereka melihat yang membuat kemudian Turki Utsmani pada saat itu sebagai pusat kekuasaan khilafah, ibu kota khilafah mundur karena seolah-olah kolot atau kemudian bertahan terhadap syariat. Maka mereka berupaya untuk melepaskan syariat, melepaskan Al-Quran ya, untuk apa? Untuk mengejar kemajuan tersebut. Jadi itu sebuah saya kira kesalahan dan kekeliruan yang sangat nyata ya terkait dengan persepsi tersebut ya. Nah, jadi eh itu pertanyaan yang eh, ke apa? Komentar saya terkait dengan yang tadi ya. Nah, kalau kita lihat, bentar kok kamera saya mati, bentar. Nah, berikutnya adalah eh masih dari Mbak Endah ini. Ini pernyataan justru yang menyesatkan, ya, yang menjadi pertanyaan itu. Biarkan urusan agama diatur agama, urusan dunia diatur oleh ahlinya. Nah, ini adalah menurut saya eh, pernyataan sekuler. Ya, ya. Jadi pernyataan sekuler itu kan, yang seolah-olah istilahnya itu ya mengkontradiksikan atau mempertentangkan ya antara agama dengan eh, kehidupan dunia itu kan.
Itu yang disebut dengan sekuler tadi gitu kan. Jadi sekuler seolah-olah urusan agama itu harus urusan dunia harus dipisahkan dengan agama. Padahal kalau kita perhatikan ya, sebenarnya dalam pandangan Islam ya, ini mungkin nanti kita akan bahas ya pada kesempatan lain. Di dalam Islam itu justru tidak memisahkan apakah ini urusan dunia atau urusan agama. Karena itu yang membedakan itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa agama itu ini dalam bahasa Islam maaf, ini kan contoh ya, kekeliruan itu dampak dari pemikiran filsafat pada saat itu ya, yang ini tadi ya, di istilahnya itu di latar belakangi oleh pemikiran sekuler, seolah-olah ada pemisahan antara kehidupan agama, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kehidupan agama dengan kehidupan dunia itu kan. Contoh yang sering kita dengar itu kan ada, nah ini contoh bentuk pemikiran yang paling dasar sederhana ya dari orang yang berpikir sekuler ya. Ketika kita sering mendengarkan bahwa kebutuhan manusia itu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Nah, ini keliru itu kan. Seolah dipisahkan. Padahal dalam pandangan Islam ya, itu tidak ada pemisahan antara kebutuhan jasmani dan rohani dalam artian di dalam Islam kebutuhan tadi, perbuatan tadi, apakah itu apa perbuatan itu terkait dengan dunia atau terkait dengan akhirat, jasmani atau rohani, sebenarnya tergantung motivasi, tergantung kemudian niat. Ya. Maka dalam pandangan Islam, sholat itu belum tentu juga itu menjadi masuk dalam kategori bernilai rohani. Kalau seseorang sholat motivasinya itu adalah seperti olahraga, itu keliru. Sebaliknya ketika makan itu juga bukan berarti kebutuhan semata-mata jasmani. Kalau makan didorong karena untuk eh, dasar bahwa kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan, dan untuk ibadah kita perlu juga tubuh yang sehat, dan salah satu sarana untuk bisa sehat itu adalah dengan makan, maka makan itu sebenarnya bukan kebutuhan jasmani semata itu kan. Apalagi kalau sering saya tanyakan ke mungkin pertanyaan nanti bisa direnungkan oleh Bapak Ibu sekalian, makan itu urusan jasmani atau urusan rohani? Pasti sering menjawab bahwa makan itu urusan jasmani, itu keliru. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan makan itu urusan jasmani, pertanyaannya, kalau yang dimakannya itu bagi seorang muslim itu daging babi, apakah itu urusan jasmani, urusan rohani? Nah, jadi keliru ya, ketika ada pernyataan bahwa serahkan urusan agama diatur oleh agama, urusan diatur dunia oleh ahlinya atau oleh dunia. Ini enggak. Islam tidak memisahkan itu. Karena itu kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan muslim itu kalau kita lihat dia kemudian faham, memahami kemudian agama, ahli fikih kalau bahasa sekarang, tapi di sisi lain juga dia seorang intelektual ahli ya terkait dengan teknologi itu kan. Kita mengenal Ibnu Sina, kita mengenal kemudian Ibnu Rushd itu kan. Kita mengenal juga Al-Haytami. Mereka adalah ulama-ulama yang sekaligus juga memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang eh, sains dan teknologi gitu ya. Jadi Islam tidak memisahkan itu. Nah, kalau ditanya seberapa penting dunia ini bagi kita, sangat penting karena kita hidup itu di dunia. Kalau pertanyaannya adalah harta, kan dunia itu kalau kita lihat kan tadi bukan hanya sekedar harta kan. Jadi dunia itu saat ini tempat kita hidup ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil memakmurkan bumi ini itu kan. Nah, kemudian berikutnya kan kita akan kembali ke akhirat. Nggak mungkin kita akan kembali ke akhirat ya, tanpa kemudian melewati dunia ini. Dan ketentuan nasib kita di akhirat nanti tergantung di kehidupan dunia ini. Maka yang disebut dengan zuhud dalam pandangan Islam adalah bukan orang yang tidak peduli terhadap dunia. Tapi zuhud bagi seorang muslim itu adalah dia menempatkan dunia sebagai alat untuk mencapai
kehidupan yang hakiki yaitu akhirat. Ya. Makanya kan dalam pandangan kita lihat kan dengan pandangan seperti ini Abdurrahman bin Auf gitu kan juga para sahabat yang lain mereka bukan orang-orang miskin mereka bukan orang-orang yang kemudian tidak berusaha mencari dunia gitu kan karena dunia itu memang tidak dipungkiri lagi dibutuhkan cuman bagaimana kemudian kita menempatkan dunia itu bukan sebagai tujuan tapi sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pernyataan Imam Ali kan kita bisa pahami atau hadis atau Imam Ali saya lupa ya kan kalaulah ada kemiskinan dan ular maka yang akan bunuh itu kemiskinan gitu kan kemudian kita juga pernah dengar kadal fakru ayakunal kufron sungguh ke kefakiran itu bisa mendekatkan seorang kepada kekufuran nah artinya dunia itu penting cuman dunia itu bukan tujuan tapi dunia itu sarana untuk menggapai akhirat ya kan dengan apa dengan menempatkan dunia ini kita kendalikan sesuai dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya dari Mbak Endah gitu kan. Kemudian berikutnya dari ya Mbak atau Ibu Titin Keraksan gitu kan. Ada penceramah yang memberikan wejangan dijalani saja hidup ini yang sabar mensyukuri yang ada sekarang ya. Jumlah manusia sangat banyak, semua manusia menjalani hidup masing-masing sesuai dengan kemampuannya, rezekinya berbeda-beda. Lah tahzan, jangan bersedih, saling bertolong menolonglah, saling tolong menolong lebih penting di dunia ini. Lalu nasihat Orhan kepada Murad, berjalanlah berdasarkan petunjuk utusannya. Apabila kamu memandang dunia dengan timbangan-timbangan akhirat, maka ketika itu kamu akan mendapatkan kenyataan bahwa semua perhiasan dunia yang menakjubkan dan memesona tidak layak kamu tukar dengan kebahagiaan abadi yang kita semua menunggunya. Jadi menurut saya ini ada sebuah kontradiktif itu kan. Jadi yang pertama ya pernyataan dari penceramah jalani hidup itu harus dipahami dulu ya. Jadi ini kekeliruan umat Islam itu adalah salah dalam memahami ya sabar, tawakal dan ujian. Ini kita lihat ya. Jadi ketika pemahaman sabar, tawakal, ujian dan usaha itu pasti seperti itu pendapatnya. Jadi yang benar di dalam Islam itu kan kalau kita lihat eh ini nanti mungkin perlu dipahami, diperjelas ya terkait dengan pembahasan qada wal qadar di dalam Islam. Jadi kalau kita lihat kembali ke abad pertengahan, salah satu yang kemudian membuat umat Islam juga salah satunya itu adalah menjadi penyebab salah satu kemunduran umat Islam itu adalah ketika umat Islam tidak memahami dengan tepat pembahasan terkait dengan qada wal qadar. Termasuk juga tadi itu kan sabar. Di dalam Islam sabar dibedakan dengan eh, harus kita berupaya, berusaha. Ya. Itu saya kira ya. Jadi betul bahwa rezeki itu kemudian sudah ditentukan. Tapi kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Kita diperintahkan juga untuk beramal sebanyak-banyaknya. Gitu kan. Jadi itu ya. Nah, yang menarik adalah beda bagaimana kemudian nasihat Orhan kepada Murad. Nasihat Orhan kepada Murad itu jangan dimaknai itu kan seolah-olah tidak butuh dunia itu kan. Tapi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Kembali tadi itu kan. Jadi itu yang dinyatakan tadi. Tidak layak kamu tukar dengan kebahagiaan abadi itu tadi. Ketika seseorang kemudian menjadikan dunia sebagai tujuan, maka turunannya itu adalah dia akan menghalalkan segala cara. Dalam konteks hari ini, cari pekerjaan tidak kemudian memperhatikan halal dan haram. Bahkan termasuk juga itu kan ketika ini kalau dalam konteks masyarakat umum mungkin ya ketika dia bekerja tidak memperhatikan halal dan haram ya itu menunjukkan bahwa orang yang seperti itu orang yang menukar kebahagiaan abadi akhirat dengan kesenangan dunia yang sebentar yang sedikit ya kan. Nah tapi bagi seorang hamlu dakwah pelaku perubahan umat standar untuk menentukan pekerjaan itu ya dalam konteks mencari dunia itu
bukan semata-mata halal dan haram. Tapi juga dia harus mempertimbangkan aspek yang kedua, apakah pekerjaan itu mengganggu enggak terkait dengan aktivitas dakwah dia. Nah itu yang sebagai hamlu dakwah itu standarnya itu juga bertambah. Kalau yang umum mungkin halal dan haram, tapi sebagai seorang hamlu dakwah, sebagai pelaku perubahan untuk mewujudkan umat yang peduli terhadap sesamanya, ya, dengan aktivitas yang terbaik itu dakwah, maka ketika dia memilih pekerjaan bukan hanya standarnya itu halal dan haram, tapi standarnya itu apakah pekerjaan itu menguras waktu dia enggak, sampai dia kemudian melalaikan atau menghabiskan waktunya sehingga dia tidak sempat untuk memikirkan masalah umat. Nah, sekarang banyak gitu kan. Peduli terkait dengan ini halal tapi terjebak ya, dengan perkara yang halal ini, tapi waktu kemudian yang dikorbankan itu kemudian cukup besar sehingga akhirnya apa? Melalaikan kewajiban yang lain. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana orientasi akhirat seharusnya yang benar, orientasi akhirat yang seharusnya yang sebenarnya, sebenarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah gitu kan. Jadi Rasulullah kan mengatakan gini itu kan. Jadi ketika untuk membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, beliau kemudian di hadapan para sahabat tuh mencelupkan tangannya itu ke air ke laut, ya kan. Kemudian beliau angkat. Nah kata Rasulullah, air yang menetes ya di jarimu itulah sebenarnya kehidupan dunia. Sementara air yang tersisa itulah kehidupan abadi di akhirat. Artinya apa? Kita menempatkan dunia itu sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat yang hakiki gitu kan. Dan kita tidak boleh berpaling dari dunia karena faktanya itu kehidupan dunia itu fakta yang tidak bisa kita hindari. Kita itu hidup di dunia gitu kan. Nah itu ya. Jadi cuman kita tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Tapi dunia kita jadikan sarana alat untuk tadi ya mencapai kebahagiaan yang hakiki yaitu kehidupan akhirat. Itu ya. eh jadi bagaimana orientasi akhirat seharusnya benar dan dibangun untuk para pencari kerja tadi kan. Nah, termasuk juga bagi ulama dan umaro gitu kan. Makanya sebenarnya kalau standarnya syariat, jadi tadi kan, kalau secara umum, kalau kita bicara terkait dengan mencari harta kekayaan, standarnya itu kan dua tadi ya. Bagi umum itu halal haram, dan yang kedua itu adalah tadi, apakah itu akan memalingkan kita dari tujuan kehidupan akhirat yang hakiki, melalaikan kita terutama dalam konteks dakwah. Nah, karena itu bagi ulama terutama kita lihat kan para ulama-ulama yang sahih atau ulama-ulama yang hanif itu mereka itu justru itu kan. Mereka itu tidak mau kemudian mendekati penguasa dalam rangka mencari harta atau kedudukan, tapi dia mendekati penguasa itu dalam konteks untuk dakwah gitu kan. Nah, itu ya yang dari Mbak Titin ya kan. Kemudian berikutnya, nah ini menarik nanti di akhir ini agak panjang. Saya sudah siapkan sedikit PowerPoint. Ada nasihat dari Mbak atau Bapak ya. Ini kayaknya karena Septirima berarti Mbak atau Ustazah ya atau Ibu ya. Ada nasihat dari Ibnul Qayyim ketika kamu tidak memiliki seseorang, tidak memiliki pengetahuan ya. Seseorang bisa jadi membawa kotoran kepadamu dan kamu akan mempercayai itu sebagai menjadi emas. Kita tahu bahwa kapitalisme memberi kesengsaraan nyata bagi umat, begitu juga dengan komunis, ya. Pakat saya kira ini ya. Jadi akibat ketidakfahaman terhadap halal dan haram, ketidakfahaman terkait dengan syariat Islam, terkait dengan aturan Allah, maka bisa saja yang buruk dikatakan yang baik dikatakan buruk gitu kan. Namun ada pemahaman yang berkembang di media sosial seperti ucapan-ucapan para filosof dan motivasi untuk semakin kuat dan meningkatkan daya saing. Bukan membenci sistem peraturannya ya, tapi eh bentar ya. Tapi cari celah atau peluang untuk meraih kesuksesan. Seringkali pengikutnya banyak ya. Ustadz kesannya open minded tapi tanpa pondasi. Open minded bisa berubah jadi kehilangan arah
Nah, Islam kan tidak anti logika. Islam justru mengajak untuk berpikir, terutama masalah aktual seperti ilusi kesejahteraan di negeri kita. Apa saja yang harus dipikirkan oleh para pemuda khususnya aktivitas perubahan di masyarakat. Nah, ini menarik gitu kan. Intinya kan berbicara terkait dengan perubahan. Nah, kalau kita perhatikan perubahan itu, jadi Ahmad Atian dalam kitabnya tentang Allah, kebangkitan gitu kan, bahwa perubahan itu akan terjadi itu ada 4 syarat ya. Jadi perubahan itu akan terwujud itu harus ada 4 syarat. Nah, berarti 4 syarat itu yang harus dipahami oleh para pemuda atau siapapun yang ingin kemudian melakukan perubahan. Ya. Syarat pertama apa? Perubahan itu akan terjadi, kata Ahmad Atian itu, kalau ada kesadaran, pemahaman bahwa yang dihadapi itu adalah fakta yang rusak. Nah, kalau kita lihat hari ini, sistem ekonomi kapitalis, ya, sistem ekonomi sosialis, atau sistem demokrasi, nah harus kita pahami bahwa itu fakta yang rusak. Dan sebenarnya untuk memahami ini semua hampir ya, kalau intelektual kritis ya, walaupun bukan guru besar karena faktanya kalau sindiran dari Rocky Gerung itu banyak guru besar tapi otaknya kecil gitu kan. Jadi dia kalau sesederhana apapun apa seorang intelektual bahkan manusia hari ini sebenarnya dia akan memahami fakta yang dihadapinya itu fakta yang rusak. Yang kemudian kurang paham, kurang mengindra, kurang memahami itu adalah solusi terkait dengan fakta yang rusak ini atau fakta yang idealnya seperti apa. Bahasa kasarnya itu kan kalau kemudian sistem ekonomi, sistem kapitalis itu rusak, lalu sistem yang ideal itu sistem penggantinya itu seperti apa? Nah, ini yang belum terbayang. Akhirnya apa? Mereka berkutat memperbaiki sistem yang rusak itu dipoles. Ya, yang salah itu bukan demokrasinya gitu kan, tapi manusia pelaksana demokrasi atau demokrasi kita itu ya itu belum sepenuhnya menjalankan demokrasi. Nah, itu contoh. Jadi orang yang sudah sadar demokrasi itu rusak gitu kan hari ini ya. Tapi yang disalahkan itu hanya bertumbuh pada orang, bukan kerusakan pada sistemnya. Sehingga ketika dia tidak memahami solusinya gitu kan. Kenapa? Karena pemahaman terhadap solusi penggantinya enggak ada. Maka seorang pemuda yang ingin melakukan perubahan 2 syarat ini mendasar. Artinya sederhananya kita paham sistem yang sekarang itu sistem yang rusak. Demokrasi, ekonomi kapitalis, sosialis, kemudian liberal, kemudian seks bebas dan yang lain itu fakta yang rusak. Lalu fakta yang benarnya seperti apa? Ya sistem yang didasarkan pada syariat Allah. Itu syariat Islam. Kalau dalam konteks sistem politik, demokrasi itu fakta yang rusak, solusinya itu sistem pemerintahan atau politik Islam. Bentuk negaranya yaitu khilafah gitu kan. Sistem ekonomi kapitalis ini fakta yang rusak. Solusinya itu sistem ekonomi Islam. Pendidikan sekarang sekuler, solusinya itu adalah pendidikan Islam. Nah, itu gitu kan. Jadi itu yang harus kemudian dipahami. Nah, untuk memaham yang berat itu sebenarnya karena perlu pengkajian yang serius itu adalah mencari solusi pengganti. Nah, ini yang tidak banyak orang paham. Makanya kan kalau kita lihat sekarang solusi beberapa intelektual yang sadar negeri ini kemudian rusak, ada solusinya itu penggantinya itu kembali kepada Pancasila yang benar misalnya. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu kan. Padahal saya kira ya itu semuanya juga sebenarnya sekuler gitu kan. Justru solusi yang benar itu kembali kepada Islam. Karena kalau kita ditanya apakah contoh aja gitu kan, ketika bicara sejak merdeka ya, negara ini menerapkan sistem ekonomi apa? Ya. Kan kalau berdasarkan undang-undang pemahaman itu kan sistem ekonomi Pancasila. Faktanya kan nggak ada sistem ekonomi Pancasila itu. Ya. Kemudian diperhalus dengan sistem ekonomi kerakyatan. Nggak ada juga itu kan. Sistem ekonomi itu hanya dua itu kan. Tiga dengan Islam. Pertama sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi komunis, yang ketiga sistem ekonomi Islam. Nah, jadi ini jelas tanpa ada dua pemahaman ini ya
pemahaman sistem yang rusak dan pemahaman sistem yang penggantinya, maka tidak akan terjadi perubahan. Pasti akan berkutat ya tadi paling sedikit perbaikan. Nah, dua syarat ini juga belum cukup. Harus mengetahui bagaimana metode untuk terjadinya perubahan ini. Ini konteksnya itu metode dakwah berarti kan. Dan setelah memahami metodenya, tentu tidak akan bisa berjalan perubahan itu kalau tidak ada kelompok yang berjuang untuk melakukan perubahan yang sadar sistem yang rusak itu sistem kapitalis, solusinya sistem Islam, metodenya dengan metode Rasulullah. Nah, kelompok inilah yang paham inilah yang akan kemudian berjuang. Nah, kalau empat ini ada, insya Allah ya perubahan itu tinggal menunggu waktu. Jadi secara singkatnya, kalau saya sederhanakan gini itu kan, ini adalah fakta yang rusak ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan sistem demokrasi itu adalah kalau kita anggap sebagai alat ya, karena sarana, karena orang kan sering mengatakan bahwa kan demokrasi itu sistem itu hanya alat. Intinya kan kita ingin juga mencapai kepada tujuan yaitu keridhaan Allah. Maka ini nggak akan sampai pada keridhaan Allah. Yang namanya sistem demokrasi, hakikatnya itu kan bukan hanya memilih pemimpin. Sistem demokrasi itu adalah sebuah aturan yang kemudian di dalamnya ada nilai norma ya untuk mengatur kehidupan ini dengan pilar dasarnya itu salah satunya itu adalah kebebasan. Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam konteks demokrasi. Nah, ini harus kemudian dipahami bahwa sistem demokrasi itu sistem yang rusak. Makanya menarik kalau kita baca ada buku yang ditulis oleh orang barat ya, sekalipun ya mereka intelektual barat, mereka mengatakan bahwa ekspor ya atau ya impor berarti kan, impor yang mematikan dari barat terhadap negara-negara muslim itu adalah sistem demokrasi ya. Nah, karena itu kita harus mampu kebayang sistem yang baiknya itu seperti apa. Jadi kalau analogikan ini kan ini ada kendaraan yang bagusnya itu ini. Nah, ini yang disebut dengan sistem khilafah dalam konteks politik gitu kan. Nah, yang berikutnya setelah tahu bahwa sistem demokrasi sistem yang rusak, sistem ideal itu sistem khilafah, kita harus mengetahui cara untuk merubahnya dan siapa yang akan melakukan perubahan itu. Karena ada sudah tahu, saya pernah punya kontakan seorang profesor ya, ketika saya sampaikan bahwa sistem sekarang itu adalah sistem yang rusak, sistem demokrasi, dia setuju ya. Ketika saya sampaikan faktanya penggantinya yang baik itu adalah sistem khilafah, dia setuju. Cuman dia mengatakan kita tinggal tunggu aja nanti insya Allah itu kan Imam Mahdi itu akan membawa sistem khilafah tersebut. Artinya dia menunggu, gitu kan, menunggu Imam Mahdi. Ini kan berarti tidak memahami caranya dan tidak memahami siapa yang akan melakukan perubahan itu. Jadi intinya kalau kita lihat ya, ketika kita berbicara terkait dengan perubahan ya, maka para pemuda itu harus sadar bahwa perubahan itu tidak cukup dengan ganti rejim lewat pemilu. Kenapa? Karena faktanya pemilu itu hanya mengokohkan oligarki. Jadi setiap 5 tahun sekali kita itu kemudian selalu ya itu disibukkan dengan mencari pengganti sopirnya aja gitu kan. Sementara sistemnya itu dibiarkan. Saya sering gurau itu kan kalau ini ada dua kendaraan, dua sistem tadi, ini sistem demokrasi yang rusak, ini sistem khilafah yang menjadi impian itu kan. Yang dibicarakan itu tiap 5 tahun sekali itu adalah hanya mengganti supirnya aja ya. Nah, faktanya kalau kita lihat secerdas apapun, sesoleh apapun, kalau dia itu yang diganti itu hanya orangnya, sementara sistemnya demokrasi, maka dia tidak akan bisa menghantarkan pada perubahan yang hakiki. Itu ya yang terkait dengan tadi ya eh, pertanyaan eh, bagaimana perubahan ya atau syarat untuk terjadinya perubahan ya dan pemuda yang ingin melakukan perubahan.
Berikutnya dari Mira itu kan, atau Mbak Mira atau Ustaz Mira. Tad izin bertanya, jika dikaitkan dengan tema kita malam ini, bagaimana tinjauan strategis yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang melakukan kunjungan kerja ke awal 2026 ke London, temui Perdana Menteri Inggris dan Raja Charles serta pidato di World Economic Forum, ya. Presiden RI Ahad kemarin memulai kunjungan ke luar negeri dan seterusnya. Di London ia dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menterinya, lalu melanjutkan ke Davos untuk menghadiri dan berpidato di Economic Forum. Direncanakan membahas sejumlah kesepakatan strategis saat menggelar pertemuan di London. Salah satu bahasan pertemuan tersebut sektor ekonomi dan maritim. Di Davos, Swiss akan menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum, ya, yang rencananya dihadiri oleh 61 kepala negara serta lebih dari 1.000 peserta, di mana dalam forum tersebut diadakan dialog strategis dengan para CEO dari perusahaan terkemuka di mancanegara. Nah, saya jawabannya global aja ya. Kalau kita perhatikan, semua institusi lembaga yang dibuat oleh negara-negara kapitalis sebenarnya semua itu sarana untuk mengokohkan penjajahan. Jadi dalam kitab eh, Mafahim Siyasah karya yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zalum atau Syekh Takduddin Handabani, kemudian direvisi atau diperbaiki oleh Syekh Abdul Qadir Zalum dan Syekh Alto, itu disebutkan bahwa justru lembaga-lembaga dunia yang diciptakan oleh negara-negara barat sebagainya sebenarnya itu sarana untuk mengokohkan penjajahan. Ketika selesai Perang Dunia Pertama, mereka membentuk LBB. Perang Dunia Kedua mereka membentuk PBB itu kan. Dan lembaga-lembaga yang lainnya, dan itu semua alat itu dalam konteks politiknya ya. Kemudian dalam konteks ekonominya ada berbagai lembaga ekonomi dunia, salah satunya IMF, World Bank, itu semua sarana untuk mengokohkan penjajahan, ya, di negeri-negeri Muslim, ya, yang sudah terpecah belah menjadi kurang lebih saat ini 50 negara atau lebih. Nah, jadi itu kan. Jadi apapun yang kemudian dilakukan oleh mereka sebenarnya semuanya arahnya itu untuk mengokohkan dan mempertahankan penjajahan baik secara politik maupun ekonomi. Kalau pertanyaan di akhir disebut apakah Prabowo akan berhasil merealisasikan janji 19 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, saya jamin ya, kalau bicara terkait dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu mimpi selama sistem yang digunakan itu sistem kapitalis, ya. Bahkan akan semakin mengokohkan dominasi oligarki. Sehingga ragu ya. Jadi hanya sekedar janji aja 19 juta lapangan pekerjaan itu. Jadi itu hanya sekedar janji manis pada saat kampanye itu kan. Dan sebenarnya pasti mereka juga sudah lupa gitu kan. Apalagi dengan program kerja sekarang kan. Realitasnya kan program unggulannya itu makan bergizi gratis itu kan. Padahal sebenarnya tidak gratis itu kan. Nanti kita akan bahas minggu depan ya kan. Jadi kalau saya lihat dengan program sekarang yang tetap juga akhirnya ngutang, kita kan di awal pergantian Menteri Keuangan sempat berharap banyak kepada Purbaya itu kan. Karena langkah yang dilakukan seolah-olah ya agak berbeda dengan Sri Mulyani. Tapi faktanya kan nggak jauh beda. Cuman caranya aja, esensinya sama. Sri Mulyani fokus ke pajak, Purbaya juga fokusnya pajak sebagai peningkatan pendapatan negara. Sri Mulyani nama utang, Purbaya juga nama utang gitu kan. Jadi tadi selama kemudian sistemnya adalah sistem kapitalis, maka nggak akan ada perubahan yang signifikan. Itu ya yang dari Mbak siapa tadi, Mbak Mira itu kan. Berikutnya dari saya ini nggak tahu Alma itu apakah bapak atau ibu itu kan. Menurut interpretasi Copenhagen, realitas hanyalah probabilitas sampai pengamatan dilakukan. Ini artinya kita menciptakan realitas kita sendiri. Jadi kalau mau menciptakan realitas yang baik, amatilah dunia dengan positif. Ini juga tidak sepenuhnya benar itu kan. Karena ya kalau faktanya dunia ini hancur, ekonomi hancur, mau kita katakan positif kan enggak juga itu kan. Jadi memang kita harus melihat fakta realitas itu apa adanya, tidak berdasarkan persepsi kita itu kan.
Nah, sementara baru kalau kita menilai ya, menilai itu baru berdasarkan standar kita. Bagi seorang muslim, baik dan buruk persepsi itu harus didasarkan kepada syariat Islam. Tidak boleh kita buat persepsi sesuai dengan kita sendiri. Jadi ini keliru juga pernyataan yang mengatakan bahwa kalau mau menciptakan realitas yang baik, amatilah dunia dengan positif. Nggak bisa. Apakah kejahatan masih akan kita katakan positif itu kan? Karena kita memandang realitas itu dengan sudut pandang positif. Enggak. Termasuk sekarang yang sedang viral tuh ya. Ada seorang suami ya yang eh, ingin membela istrinya yang dijambret ya kan. Kemudian mau mengajar penjahat bermotor, dua naik motor. Karena dikejar penjahat ini dia kemudian bukan stres mungkin ya, ingin kabur. Tapi dia kemudian lalai, akhirnya kemudian nabrak dan akhirnya kemudian meninggal. Nah, kita akan menganggap kalau berarti ini mungkin juga ini pengamat polisi pendapat polisi yang mengatakan bahwa ya kita tidak boleh berdasarkan kasihan itu kan, tapi dia melihat ini faktanya itu tadi ada karena dikejar menyebabkan si penjahat tadi ya itu kemudian mengendalikan kendaraannya tidak terkontrol, akhirnya kemudian tabrakan dan mati seolah-olah ya yang menjadi penyebab kematian itu karena suaminya tadi, maka suaminya dianggap dia melakukan kriminal menyebabkan kematian. Dia lupa bahwa suaminya itu ingin mengejar tas yang kemudian dijamret oleh penjahat ini. Kan dengan pandangan seperti ini penjahat artinya seolah-olah menjadi orang baik gitu kan. Yang menjadi kriminal justru orang yang ingin membela istrinya. Jadi pernyataan interpretasi dari kepenagih itu tidak sebenarnya tidak sepenuhnya benar, bahkan bisa jadi menyesatkan. Karena dalam pandangan Islam, kita itu justru harus melihat realitas itu dengan sudut pandang Islam. Dengan sudut pandang apakah realitas itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah itu yang harus kemudian justru kita perhatikan ya kan. Jadi kalau pertanyaan di sini, bagaimana Islam menilai realitas? Nah tadi realitas kita itu kekinian ini ya. Adanya kemaksiatan, PHK massal, pengangguran berjuta-juta. Kemaksiatan sebelum zaman Rasul juga ada seperti kaum Sodom. Ya sudut pandang kita sederhana, semua itu dengan timbangan syariat. Ya. PHK tidak selalu kemudian keliru juga, tergantung apa yang menyebabkan PHK. Jadi maka yang harus kita lihat itu adalah tanda di dalam Islam itu kan tadi menilai sesuatu itu bukan dari output, menilai sesuatu dari proses. Nah tadi kalau kita melihat sesuatu dari output tadi ketika ada orang mati ya yang tadi penjahat yang dikejar oleh eh, korban kemudian dia meninggal, yang disalahkan itu yang mengejarnya. Karena apa? Karena dia melihatnya output tadi kematiannya, bukan kenapa dia kemudian mati gitu kan. Nah, ini kekeliruannya. Nah, Islam jelas menilai realitas itu ya dengan standar syariat Islam, bukan hanya melihat output, juga melihat prosesnya. Bahkan kalau kita lihat dalam pandangan Islam justru yang dilihat itu proses ya. Yang akan dinilai oleh Allah itu sebenarnya proses ya. Walaupun ada bahasa usaha tidak proses tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun itu juga tidak sepenuhnya benar. Ada orang yang kerja sungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, tapi faktanya penghasilannya pas-pasan. Tapi ada yang kerjanya biasa-biasa saja, tapi ternyata rezekinya besar. Itu juga harus kita pahami realitas itu ada. Jadi intinya kita tidak melihat realitas itu sebagai apa adanya, tapi justru realitas itu harus kita nilai sesuai dengan syariat Islam ya. Dari sisi proses ya termasuk di dalamnya itu output. Kemudian dari Mas Syam atau Ustadz Syam, tapi Syam Purwaningsih saya nggak tahu gabungan dari bapak atau ibu ya. Afan Ustadz sering melihat anak-anak menjadi pengemis di jalan, ada yang jadi manusia silver, bahkan sekarang bukan hanya manusia silver itu kan. Saya sehari-hari muak sebenarnya ada orang-orang yang pakai pocong gitu kan, kemudian pakai hantu-hantuan hanya sebagai sarana untuk mengemis gitu kan. Jadi sudah rusak sekali sebenarnya pola pikir masyarakat saat ini. Dan kalau tadi ya pertanyaan berikutnya dari Mbak atau
Mas Sam ini. Mengapa pemerintah begitu sangat kejam? Ya karena memang pemerintah itu tidak peduli terhadap rakyat. Ya. Jadi yang mereka pedulikan itu sebenarnya kepentingan pribadinya itu kan. Rakyat itu hanya dijadikan sebagai istilahnya itu eh 5 tahun sekali lah sebagai alasan aja itu kan, seolah-olah peduli terhadap rakyat, tapi kita lihat kan kebijakan-kebijakannya justru jauh dari untuk kepentingan rakyat. Semua kebijakannya itu mengarah kepada eh, oligarki atau kepentingan kelompok dan dirinya. Rakyat itu hanya dijadikan pemanis aja itu kan. Kalau sesuai dengan kepentingannya, rakyat kemudian diperhatikan. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan rakyat diabaikan. Bukankah anak miskin dan terlantar dalam undang-undang dipelihara negara? Betul, dipelihara agar tetap miskin dan terlantar itu kan. Kenapa? Karena memang nggak jelas undang-undangnya juga buatan manusia itu kan. Kemudian apakah yang dimaksud dengan dipelihara agar tetap seperti itu? Ya itu ya. Jadi mungkin maksudnya sebenarnya kan pembuat undang-undang itu wallahu alam tujuannya itu dipelihara itu artinya kan diurus oleh negara agar dia tidak menjadi miskin selamanya. Tapi kan sekarang itu justru kalau kita lihat faktanya dalam sistem demokrasi, dalam sistem kapitalis ya, rakyat itu kemudian dipelihara agar dia tetap miskin, agar tetap kemudian bodoh, agar mudah kemudian dikendalikan dan dibodohi itu kan. Seperti sekarang kan banyak rakyat itu kan ya mudah aja dibodohi. Jadi pelupa itu kan. Dijanjikan ini dan itu lupa gitu kan. Padahal ya pemimpinnya itu pembohong, pemimpinnya pendusta, tapi ya udah berkali-kali bohongi terus aja. Seolah-olah ya ada angin segar yang bisa membuat mereka bahagia itu kan. Lalu saya juga sering diminta sumbangan sedekah dari berbagai macam yayasan amal Islam. Hampir setiap hari ada yang meminta via WA, ada yang untuk penghafal Quran, yatim piatu dan lain-lain. Jadi kita harus cek aja lah apakah betul untuk kepentingan itu ya atau ya tadi jangan-jangan tadi hanya kedok aja. Tapi kita tidak boleh juga ya sudah lihat aja faktanya itu kan. Bukankah dalam Islam tidak boleh meminta-minta? Betul. Di dalam Islam itu haram mengemis dan meminta-minta. Kecuali tadi dalam kondisi terdesak kalau tidak meminta mati gitu kan. Darurat bahasanya. Nah, kalau kita ngasih setiap hari, menurut saya harus dibedakan ya antara ya memang kita kan nggak tahu kan orang itu mengemis itu karena malas, mengemis itu karena memang betul-betul dia lapar hari itu ya. Nah, kita harus lihat faktanya. Tapi intinya kalau dia itu sudah jelas profesinya sebagai pengemis secara syariat itu memberi itu bukan mendapat pahala. Bisa jadi kita berdosa gitu kan. Nah, itu ya dari Mbak atau Mas gitu kan. Kemudian dari Al-Fadhiyah itu kan. Ustadz, apakah salah satu solusi yang ditawarkan dalam Islam yang sering dibahas untuk mengatasi pengangguran adalah berdagang atau berbisnis. Salah satunya dengan konsep kemitraan syirka. Iya betul, itu solusi untuk menghindari riba. Kita bisa dengan syirkah. Walaupun tadi kita juga harus hati-hati ya, harus memahami hukum-hukum terkait dengan syirkah. Guru saya pernah menasihati kalau ingin kaya bangun pabrik, jadi pedagang besar, jangan jadi pekerja atau sekedar jual kecil-kecilan. Betul memang omongannya itu kan. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa membangun pabrik, ya. Kan itu butuh modal, gitu kan. Bagaimana kita ingin menjadi pedagang besar itu butuh modal. Artinya kalau kita lihat realistis aja gitu kan. Kalau kita kemudian diberi kekuatan, kekayaan, ya, warisan, ya kita gunakan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Kalau kita sekarang miskin, jangan mimpi juga itu kan. Terlalu mimpi itu kan. Kita hidup dalam konteks ini sesuai dengan realitas ya. Tapi tetap dengan berupaya tadi ya. Jadi istilahnya itu cita-cita gantungkan setinggi langit, tapi tetap kita harus berada pada realitas kita ya. Ya, itu saya kira ya kalau ada orang tua siswa buruh apa ada orang tua siswa buruh pabrik yang mencukupkan pendidikan anaknya sampai SMA karena tidak punya biaya kuliah itu tadi kan itu yang saya katakan tadi kan dalam sistem kapitalis sistem demokrasi ini seolah-olah ya orang miskin dibiarkan miskin kenapa karena ada buku yang menarik saya kira orang miskin dilarang sekolah
orang miskin dilarang sakit. Ya, artinya apa? Ya tadi, dalam sistem kapitalis ketika seseorang sudah terjebak atau terjerumus kepada kemiskinan, sulit untuk bangkit keluar dari siklus tadi. Kenapa? Karena kemiskinan yang terjadi hari ini adalah bukan kemiskinan kultural, tapi yang paling banyak penyebab kemiskinan itu kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem, dimiskinkan oleh sistem. Terakhir dari Abu Ubaidah ya, bagaimana hubungan diplomatik dalam Islam? Ini menarik ya pertanyaannya. Sorry, bagaimana hubungan diplomatik ekonomi antara negara dalam Islam? Kalau kita bicara terkait hubungan luar negeri di dalam Islam, pondasinya itu jihad. Jadi hubungan luar negeri di dalam Islam termasuk juga hubungan yang terkait dengan ekonomi, itu landasannya itu jihad fisabilillah. Sehingga nanti dengan hubungan jihad fisabilillah ini, hubungan ekonomi juga diplomatik ekonomi juga tergantung kepada status negaranya. Makanya nanti di dalam Islam dengan pandangan hubungan luar negeri didasarkan jihad itu, politik luar negerinya, nanti negara itu akan dibagi menjadi tiga. Ya, pertama negara Darul Kufar, Darul Harbi. Nah, Harbi ini bagi dua, Harbi Fi'lan, Harbi Hukman. Kemudian Darul Muahid, ya, negara yang sedang ada perjanjian, ya kan. Nah, ini yang ketiga. Nah, ketiga jenis negara ini tentu hukum syaranya berbeda dalam membangun hubungan diplomatik ekonomi. Ini nanti anda ada pembahasan khusus terkait dengan ini sudah kita bahas sebenarnya pada pembahasan perdagangan luar negeri ya di bab eh, Nizamul Iqtisad. Silakan dibaca lagi di pembahasan kitab Nizamul Iqtisad bagaimana negara Islam membangun hubungan ekonomi dengan Kufur, Darul Harbi, bagaimana dengan Darul Muahid itu karena itu ada hukum-hukum yang berbeda. Kemudian mengapa Khilafah Utsmani dulu berhutang ke Inggris untuk proyek strategis ya seperti jalur kereta api Hijaz yang menghubungkan Turki dan Madinah. Ini tadi jebakan memang gitu kan. Saya sih memahaminya di satu sisi memang kalau kita lihat itu kan eh, sul- eh, pembangunan kereta api Hijaz ya, yang menghubungkan Turki Madinah itu kan yang menggagasnya itu Sultan Abdul Hamid. Tujuannya itu tadi untuk menyatukan dunia Islam sebenarnya. Cuman tadi gitu kan karena yang sadar itu hanya khalifahnya saja, sementara di sekelilingnya sudah dipenuhi dengan orang-orang bahkan mohon maaf aja secara kasarnya orang munafik gitu kan. Orang-orang yang tidak peduli atau orang yang tercekok dengan peradaban barat, akhirnya kemudian tujuan ini ya dibaca oleh para penjajah pada saat itu karena Utsmani sedang dalam kondisi lemah, karena akhirnya kan dibatalkan ya. Walaupun sudah saya pernah waktu umroh itu melihat museumnya ya. Museum kereta api ya, stasiun kereta api di Madinah. Dan bisa bayangkan sebenarnya justru proyek itu digagalkan tuh oleh Inggris, oleh yang lainnya. Awalnya dibantu, tapi kemudian ketika melihat ya bahwa ini akan membahayakan, ya dihentikan oleh mereka sendiri, itu kan. Dan itulah tadi kalau di sini sebutkan bukankah itu menimbulkan intervensi asing? Betul. Makanya Syekh Taqiyuddin Adabani atau di dalam kitabnya Politik Ekonomi dalam Islam ya yang juga ditulis juga oleh disebutkan juga buku khusus tadi oleh Syekh Mustafa itu menyebutkan tentang hukum terkait dengan utang luar negeri. Nah, itu dijelaskan gitu kan. Bagaimana hukum utang luar negeri, tapi secara umum utang luar negeri yang kemudian diberikan oleh negara-negara kapitalis itu alat penjajahan. Dan mungkin walau alam pada masa kehilapan Utsmani itu dilematis gitu kan. Nah, itu ya yang barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalau memunculkan lagi pertanyaan
Saya persilahkan, saya kembalikan ke Mas atau Ustadz Norman sebagai host pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar kajian telaah politik ekonomi aktual, menjawab pertanyaan-pertanyaan rekaman episode sebelumnya. Ilusi kesejahteraan sistem kapitalisme, Indonesia marak PHK dan tingginya pengangguran. Nah, ini alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau. Bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Kayaknya kan pertanyaan mungkin tidak menimbulkan pertanyaan baru. Kayaknya cukup mungkin. Atau barangkali Bapak Ibu silakan kalau ada menimbulkan pertanyaan baru atau juga baik yang berhubungan langsung dengan yang kita bahas ataupun yang sebelumnya persilakan. Dan kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Kita selesai berarti. Ya, ini ada satu Ustaz, ada satu pertanyaan. Wah, ini dari Menteri Keuangan nih, Pak Purbaya yang mau tanya. Ya, Assalamualaikum. Saya bacakan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan izin bertanya. Apakah rekaman video wawancara Presiden NKRI Prabowo Subianto tentang Prabowonomik dan menyatakan bahwa Indonesia pro-Zionis Israel harus menjaga keamanan Israel menunjukkan tanda-tanda delusi yang sejalan dengan penelitian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang mengalami masalah kejiwaan mencapai 28 juta orang. Sukron. Waduh, berat pertanyaannya itu ya. Tapi yang jelas gini ya. Jadi pertama saya di apa di eh media sosial saya di Facebook gitu kan, ketika mengomentari pernyataan Menteri Kesehatan 28 juta ya orang Indonesia itu mengalami masalah kejiwaan. Kemudian saya kaitkan dengan fenomena masyarakat Indonesia itu miskin tapi bahagia. Nah, saya bilang mungkin yang disurvei ini yang 28 juta ini gitu kan. Sehingga dia itu kan tertawa terus gitu kan, gitu kan. Jadi itu yang yang pertama itu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa bisa jadi benar apa yang kemudian disampaikan oleh pengamat atau surveyor dunia bahwa Indonesia miskin tapi paling bahagia, tapi dengan catatan yang disurveinya itu adalah yang 28 juta ini yang mengalami tekanan kejiwaan atau otaknya itu memang tadi walaupun jiwanya sehat tapi otaknya itu sudah tadi tidak didasari oleh pemikiran yang benar ya. Jangankan bicara Islam itu kan, pemikiran yang normal juga kemudian tidak. Makanya saya sebutkan kan di kemarin sudah saya bahas kan kesimpulannya ya ketika Indonesia itu miskin tapi bahagia itu ada dua kemungkinan kan. Yang satu saya katakan bahwa berarti kekayaan itu memang tidak menjamin kebahagiaan. Yang kedua ini ya kan, ketika kemudian mereka bahagia tapi faktanya mereka berada dalam kesesatan, jadi berarti bahagia dalam kesesatan. Itu yang pertama ya, yang belakang dulu. Ini yang kedua terkait dengan pernyataan
Pak Presiden, saya melihatnya itu sudut pandang yang dipakai, ya. Kalau sudut pandang yang dipakai itu adalah bukan sudut pandang Islam, ideologi Islam, maka itu akan seolah-olah ya, itu seperti itu. Kan seolah-olah kemudian mengatakan kan orang Yahudi juga layak hidup gitu kan. Seolah kan seperti itu kan. Maka harus juga kemudian dilindungi. Padahal kan problemnya bukan di situ. Problemnya itu adalah Yahudi, Israel itu adalah merampas, menjajah tanah milik kaum muslimin. Problemnya itu di situ. Nah, jadi harus sudut pandangnya itu sudut pandang Islam. Kenapa kemudian pernyataan Pak Prabowo tadi itu kan ketika mengatakan bahwa supaya perdamaian itu kemudian betul-betul terwujud ya, Israel juga harus dilindungi. Sudut pandang itu bukan sudut pandang Islam, ya. Bahkan sebenarnya sudut pandang kemanusiaan pun tidak. Jadi sudut pandang yang keliru itu kan. Yang seolah-olah Israel itu berada di jalur yang benar. Padahal faktanya Israel itu penjajah. Padahal faktanya Israel Yahudi itu merampas tanah Palestina. Nah ini yang kemudian dikesampingkan. Ya. Bahwa di dalam Islam. Nah ini kan Islam melindungi orang-orang siapapun dalam pandangan Islam kan. Ketika dia eh, daulah Islam, negara Islam, itu kan orang kafir memang dilindungi, dijamin keamanannya. Jadi konteksnya itu nggak tepat tuh kan. Ketika berbicara masalah Israel hari ini, gitu kan. Itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Cukup saya kira ya, terima Mas kasih Arman. Ustaz. Kita juga Ya. sudah satu Barangkali setengah jam. ada, baik Ustaz, barangkali ada closing statement. Ya, jadi eh intinya sebenarnya saya ingin menutup per pembahasan malam ini, termasuk juga dari pertanyaan terakhir. Jadi intinya melihat realitas, melihat fakta, ya, dan menilainya itu menurut saya tergantung sudut pandang kita, standar kita. Nah, tapi bagi seorang Muslim, standar yang harus digunakan untuk menilai realitas, menilai fakta itu adalah pemikiran Islam, syariat Islam. Ya. Nah, yang karena itulah dalam bahasa kita, akidah Islam, ideologi Islam itu harus menjadi standar pemikiran dan juga menjadi eh, kepemimpinan berpikir. Dalam bahasa kerennya itu jadi kaidah fikriyah dan kiadah fikriyah. Jadi Islam itu harus dijadikan kaidah fikriyah dan kiadah fikriyah. Kiadah fikriyah. Kaidah fikriyah artinya apa? Islam dijadikan dijadikan alat untuk menilai ya fakta realitas yang terjadi. Sementara Islam harus dijadikan kiadah fikriyah artinya apa? Apapun permasalahannya, Islam itu harus apa istilahnya itu memimpin. Jadi kepemimpinan berpikir itu harus didasarkan pada akidah Islam. Itu ya barangkali eh, penutup malam ini. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadikan akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyah dan kiadah fikriyah. Nanti kita bahas ya secara detail mungkin kesempatan lain kalau pas temanya masuk apa yang disebut dengan kaidah fikriyah secara detail, apa yang disebut dengan kiadah fikriyah. Itu ya barangkali wallahu a'lam bishawab.